Malin Kundang. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda yang bernama Mande Rubayah bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Sejak kecil ayah Malin merantau ke negeri seberang, namun sang ayah tidak kunjung pulang dan memberikan kabar. Kamu sudah pulang, Malin? Iya, Ibu. Kamu sudah makan, Malin? Sudah, Ibu. Mande Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Pada suatu hari, Malin meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Marlin, sudah mulai malam, ayo pulang. Ibu, aku ingin minta izin untuk pergi merantau ke kota. Tidak. Jangan, Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di sana. Di sini saja dengan ibu, temani ibu ya, Malin. Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku. Tidak. Jangan pergi, Malin. Ini kesempatan kita, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat ke pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah, kumohon. Ibu, jangan menangis, izinkanlah Malin pergi. Malin, anakku. Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali, ibu akan selalu menunggumu, nak. Iya, Ibu. Dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah mengizinkan anaknya pergi. Marlin, bawalah ini untuk bekalmu di perjalanan. Mande Rubayah kemudian memberikan bekal untuk Marlin. Marlin pergi dulu ya, Bu. Hati-hati, Marlin.
Setelah itu, berangkatlah Malin ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hati-hati Marlin. Iya ibu. Malin anakku. Setelah beberapa hari, akhirnya kapal yang ditumpangi Malin sampai di sebuah pantai. Malin memulai kehidupan yang baru di sana. Berkat kegigihannya dalam bekerja, ia pun berhasil menjadi kaya raya. Hari-hari terus berlalu. Setiap pagi dan sore Mande Rubaiyah memandang ke laut sambil bertanya dalam hati. Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak? Jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan anaknya. Apakah kamu melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan dia pulang? Tidak Bu, saya tidak melihat Malin. Namun, setiap ia bertanya, ia tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Sementara itu, Malin telah menikah dengan seorang gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Bertahun-tahun Mande Rubaiyah terus menunggu dan bertanya, namun tidak pernah ada jawaban, hingga tubuhnya semakin tua. Hingga pada suatu hari, Mande Rubaiyah mendapat kabar dari nahoda yang dulu membawa Malin. Mande, tahukah kau, anakmu Malin kini telah menikah dengan seorang gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Malin menikah. Benarkah itu? Benarkah? Benar Mande. Astaga, Malin sudah menikah. Malin, cepatlah pulang kemari nak, ibu sudah semakin tua. Pada suatu hari, di pagi yang cerah tampak sebuah kapal yang megah berlayar menuju pantai. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda.
Orang kampung berkumpul, mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau pangeran. Mande Rubayah juga ikut mendekati Kal. Malin anakku. Malin anakku, kau benar anakku kan? Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar? Malin anakku. Malin terkejut karena dipeluk wanita renta yang berpakaian compang-camping. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah wanita yang sederajat denganku? Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga jatuh. Wanita gila, aku bukan anakmu. Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini nak? Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Ia tidak mau mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Hai wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor. Malin Kundang lalu pergi meninggalkan ibunya. Malin anakku. Malin anakku, jangan pergi. Jangan pergi Malin, jangan tinggalkan ibu. Mande Rubayah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kapal Malin Kundang semakin menjauh. Ia tidak menyangka, Malin yang dulu disayanginya tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit, ia lalu berdoa. Ya Tuhan, kalau dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau dia memang anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu, ya Tuhan. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah, mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tiba-tiba datanglah badai besar dan sambaran petir menghantam kapal Malin Kundang. Saat itu juga kapal Malin Kundang hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari muncul terlihat kepingan kapal. Itulah kapal Malin Kundang, tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia.
Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya, menjadi batu karena telah durhaka. Konon, sampai sekarang, jika ada ombak besar yang menghantam batu yang mirip kapal dan manusia itu, terkadang terdengar bunyi yang seperti jeritan manusia. Ampunilah aku ibu. Ampuni aku. Konon itulah suara Malin Kundang, anak yang durhaka pada ibunya. Hai. Hai. Bagaimana ceritanya? Cerita Malin Kundang berasal dari daerah Sumatera Barat. Karena Malin sangat durhaka, maka ibunya mengutuknya. Nah, jangan lupa dukung kami ya, dengan cara klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa ya. Terima kasih. Terima kasih.